Selamat sore Ibu. Boleh. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang telah diluangkan dan saya boleh mewawancarai Ibu mengenai analisis nilai tambah dalam pemasaran beras organik. Maksud kedatangan saya ini saya ingin mewawancarai Ibu dalam masalah tersebut. Dan namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Biani Agustina Leheo. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka UKBJU Kupang dan bidang agribisnis penyuluhan pertanian. Ini saya langsung saja dengan pertanyaan pertama Ibu. Iya. Bagaimana awal mula Ibu memulai usaha beras organik ini? Kami mulai menanam padi organik sejak tahun 2012 setelah mendapatkan pelatihan dari Dinas Pertanian. Awalnya hanya beberapa petak sawah, tapi karena hasilnya bagus dan banyak permintaan, sekarang kami sudah mengembangkan hingga beberapa hektar. Kita lanjut dari pertanyaan kedua, apa perbedaan utama dalam proses budidaya padi organik dibandingkan dengan padi biasa? Perbedaannya terletak pada penggunaan pupuk dan pestisida. Kami tidak memakai bahan kimia sama sekali, hanya pupuk kompos dan pestisida alami dari daun limbah atau serai. Selain itu, kami juga melakukan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Pertanyaan yang berikut, langkah apa saja yang dilakukan agar beras organik memiliki nilai tambah dibandingkan beras biasa? Untuk itu kami menggiling sendiri gabah menjadi beras, lalu mengemasnya. Saat ini kami mengemas menggunakan karung. Pertanyaan yang keempat, berapa kisaran biaya produksi dan harga jual beras organik saat ini? Untuk 1 kilogram beras organik, biaya produksinya sekitar Rp8.000 sampai Rp9.000. Sedangkan harga jual ke konsumen bisa mencapai Rp12.000 sampai Rp14.000. Jika dijual per karung yang berat 50 kilogram, itu bisa mencapai Rp700.000 per karung. Dan sampai sekarang masih menggunakan sistem perjual belikan yang kemasan dalam karung. Pertanyaan yang kelima, bagaimana strategi pemasaran yang digunakan agar produk beras organik bisa dikenal masyarakat luas? Kami menjual lewat media sosial seperti WhatsApp atau Facebook, atau juga bisa dengan cara menitipkan ke toko sehat yang terdekat di sekitar kami. Dititipkan di toko sembako serta dipromosikan secara langsung. Pertanyaan yang keenam, bagaimana respon atau minat konsumen terhadap produk beras organik? Responnya cukup baik, banyak konsumen dari kalangan menengah ke atas yang mencari beras organik karena alasan kesehatan, namun ada juga yang menganggap harganya masih terlalu mahal. Pertanyaan ketujuh, apa saja kendala utama yang dihadapi dalam mengembangkan usaha beras organik? Mungkin kendala terbesar adanya biaya sertifikasi organik dan modal usaha. Selain itu, hasil panen kadang menurun karena hama dan cuaca yang tidak menentu. Oke, pertanyaan yang kedelapan, apakah ada bantuan atau dukungan dari pemerintah atau pihak lain dalam menjalankan usaha ini? Ya, kami pernah mendapat bantuan alat ukur ringan dan pelatihan manajemen usaha dari Dinas Pertanian serta pendampingan dari universitas setempat. Oke, yang kesembilan, apa harapan Ibu untuk pengembangan usaha beras organik di masa mendatang? Kami berharap bisa memperluas pasar hingga ke luar daerah dan
mendapatkan sertifikat organik yang nasional agar produk kami lebih dipercaya dan bisa masuk supermarket besar. Oke, pertanyaan berikut, apa pesan atau saran ibu bagi mahasiswa yang sedang melakukan praktik di bidang agrobisnis? Eh, Mahasiswa sebaiknya banyak belajar langsung di lapangan agar mereka tahu tentang sebenarnya dalam usaha pertanian. Oke, terima kasih untuk informasi yang telah diberikan. Sekian hasil wawancara yang saya wawancarai. Ini saya sudah berada di lapangan praktik. Saya mengunjungi para petani yang sedang bekerja, yang dimana para petani ini sedang memproses penggilingan padi atau proses pembersihan biji padi dari tangkainya menjadi gabah. Ini lokasi praktiknya di Desa Ledeana, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Rejua. Dan ini saya berada lagi di tempat penggilingan padi, dan proses ini merupakan proses penggilingan padi yang dimana untuk menghasilkan beras organik tersebut. Setelah penggilingan seperti ini, kemudian akan dikemas menggunakan karung yang beratnya 50 kg ataupun bisa lebih. Demikian video praktik yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kekurangan di dalam video praktik tersebut.